Ya, sebelum saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat memasuki tahun yang baru 2022 ini bersama dengan kasih karunia Tuhan sendiri. Nah, bagaimana dalam tahun baru ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bahagia, penuh syukur, apalagi suaranya terlalu kecil, tidak saya dengar. Penuh syukur, ya, sukacita, apalagi tahun baru loh ini. Damai sejahtera, apalagi, ya, banyak pengharapan. Masih lagi? Semuanya bagus-bagus ya. Tidak ada yang cemas, tidak ada yang khawatir, ketakutan. Ya, tentu kita mengalami sebetulnya campur aduk perasaan, ya. Tinggal mana yang lebih kuat. Tapi kita di Indonesia ini banyak lebih syukur, sukacita karena ternyata penyakit COVID-19-nya sudah menurun dengan sangat signifikan, sudah Klaten juga sudah 0 ya. Muncul lagi 1 kemarin. Tapi kita merasa sudah tenang. Meskipun kerapuhan, kecemasan karena pandemi masih tetap merupakan perasaan yang kuat karena bayangan-bayangan yang cukup menakutkan ketika terjadi kepanikan di rumah sakit, di masyarakat karena begitu banyak penularan waktu varian Delta terjadi. Dan kita juga masih mengalami berbagai situasi rapuh dalam hidup kita karena korupsi, karena penyakit-penyakit situasi sosial yang ada di Indonesia ini, kekerasan, radikalisme, intoleransi dan seterusnya itu masih tetap mewarnai dunia sosial politik kita, ditambah dengan kita deg-degan ini sebentar lagi kalau pemilu bagaimana, dan tahun ini calon presiden dan wakilnya sudah mulai harus ditetapkan, ya, membuat kita semua merasa bercampur aduk perasaan di dalam diri kita. Namun kita yakin bahwa Yesus Kristus Sang Terang akan memberikan pemulihan secara utuh, ya. Tidak dibiarkan kita berjalan sendiri, meskipun kalau Indonesia kalah lagi ya. Yang suka bola. Nah, kita diajak di minggu ini untuk menghayati awal yang baru dalam Sang Firman yang berinkarnasi. Jadi betapapun galaunya hati kita, betapapun
cemasnya, kita tetap dengan penuh syukur menghayati kembali Sang Firman. Menarik, Injil Yohanes dimulai dengan kalimat pada mulanya adalah firman. Pembaca apalagi orang Yahudi langsung ingat kitab suci mereka, Torah, yang dimulai dengan kitab Kejadian. Pada mulanya. Nah, jadi dengan itu Yohanes menjadi seorang teolog, seorang pengkhotbah yang sangat berani. Bagi orang-orang Yahudi itu, dia ingin menyatakan bahwa Yesus adalah memang the new beginning, sang permulaan yang baru, the new beginning. Ya. Dari sejarah, dari kemanusiaan, dari karya Allah di dalam dunia ini, dalam keselamatan. Yesus Kristus dinyatakan oleh Yohanes adalah Sang Firman itu sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam karya penciptaan, Allah yang berkarya bersama Sang Firman dengan firman-Nya sendiri, dan Allah itu adalah Allah yang berdaulat penuh, Allah yang bertindak, yang mengontrol sepenuhnya jalannya sejarah dan memberikan kehidupan bagi kita. Di situ Sang Firman berperanan aktif. Dan di situ pula kita mencatat bagaimana Yohanes kemudian mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Ayat 14. Jadi memang kisah yang ingin diceritakan oleh Yohanes bukan sekedar ingin memberitahukan tentang Yesus, bukan cuma memberitahu, tetapi melalui kisah di mana dia mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dia ingin memberikan satu janji bahwa nafas kehidupan yang baru yang dalam kitab Kejadian itu diberikan oleh Allah dan Sang Firman itu sekarang menjadi satu dengan kita. Dia telah diam bersama dengan kita. Dia telah menjadi manusia. Masuk, orang mengatakan deep incarnation. Jadi bukan sekedar inkarnasi, ya, kayak avatar-avatar para dewa yang menjelma macam-macam dalam berbagai cerita legend. Tidak. Tetapi dia betul-betul masuk menjadi manusia. Diam bersama dengan kita. Kita dapat merasakan bagaimana dia diam di antara kita, dan kita dapat melihat kemuliaannya. Kata diam di antara kita itu dipakai istilah kayak berkemah. Ingat orang Israel bagaimana mereka berjalan di padang gurun keluar dari Mesir. Mereka berjalan begitu rupa di padang gurun, dan
Allah menyertai mereka. Bagaimana bisa yakin? Musa memberikan tanda, yaitu kemah suci yang disuruh oleh Allah untuk dibuat sekarang ada di tengah-tengah kita. Dan lihat, awan di atas mereka pada waktu siang, tiang api di atas kemah suci pada waktu malam. Semuanya itu menjadi gambaran Allah diam bersama dengan mereka, dan umat Israel melihat kemuliaannya. Umat bisa saja liar, penuh dengan berbagai tindakan mereka sendiri, menggerutu, ngomel, marah, berontak. Maklum baru keluar dari Mesir, penuh dengan kebencian, dendam, kemarahan sebagai ex-budak, mantan-mantan budak. Tapi kalau mereka sudah mulai berjalan bersama dengan hadirat Allah, yang tadinya seperti itu berubah. Ya kan? Mereka tidak lagi menjadi umat yang liar. Mula-mula masih liar, masih menyembah patung dan membuat patung lembu emas yang disuruh oleh mereka, dibuat oleh Harun, sampai Allah marah begitu rupa. Mereka mengalami kebinasaan luar biasa. Mereka masih sering mengumbar nafsu mereka, dan lihat bagaimana mereka dipatuk oleh ular dan mati di padang gurun. Dan dalam semuanya mereka belajar, ternyata Allah dengan segala kemuliaan diam di tengah mereka. Mereka tidak sembarangan lagi dalam hidup mereka. Mereka harus belajar untuk melihat ular tembaga itu dengan iman sembuh. Mereka harus belajar untuk mulai mengubah hidup mereka, mulai menerima karya Allah, dan mereka mulai berjalan dalam iman. Mereka mulai percaya, mereka mulai di dalam satu karakter yang baru dalam tuntunan Allah. Dia telah diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Maka perjalanan sepanjang tahun ini Anda juga akan mengalami kemuliaan itu bersama dengan Dia. Itu sebabnya Yohanes menggambarkan Yesus itu dengan sangat luar biasa. Kalau Anda perhatikan dalam Injil Yohanes itu ada 7 tanda mujizat. Itu ayat-ayatnya bisa Anda lihat semua ya. Mulai dari air menjadi anggur di Kana. Lalu berikutnya sampai terakhir membangkitkan Lazarus. 7 tanda. Tapi mujizat puncak adalah mujizat kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Pada hari apa? Hari Minggu. Hari pertama dalam minggu berikutnya, atau hari ke-8. Satu permulaan yang baru. Kisah sejarah manusia yang baru. Kita diajak untuk melihat kemuliaannya, kita mengalami bersama dengan Kristus kehidupan yang baru di dalam diri kita. Dan itu sebabnya kalau Anda perhatikan, hanya dalam Injil Yohanes dikisahkan tentang kebangkitan Yesus. Terjadi kisahnya itu di dalam sebuah taman. Maria datang dan mengira itu hanya penunggu taman. Ternyata Kristus yang bangkit. Mengingatkan kita, kok taman ya? Kenapa kisah taman itu tidak ada di Injil-Injil lain? Rupanya Yohanes mau mengatakan Taman Firdaus, Taman Eden. Sehingga kita dapat melihat kebangkitan adalah penciptaan yang baru di dalam Kristus.
Jadi ketika kita bersama dengan Kristus, kemuliaannya tinggal di tengah kita, kita mengalami the new beginning, the new life, the new breath, nafas, breath of life, nafas kehidupan yang baru. Dan itu terus akan bersama dengan kita. Sehingga ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia itu bukan berarti kita itu dibereki kasih karunia, ya. Wow, kayak bertubi-tubi datang kasih karunia, bukan. Gambarannya tidak begitu. Kasih karunia demi kasih karunia itu berarti selalu didampingi di dalam kasih karunia. Melewati hari berganti kasih karunia yang baru. Melewati bulan yang baru berganti kasih karunia yang baru. Melewati tahun yang baru berganti kasih karunia yang baru. Di sepanjang tahun yang lewat kita telah melihat kemuliaan Allah, kasih karunia Allah. Sedemikian rupa tahun ini pun Dia memberikan kasih karunia yang baru bagi kita. Jadi jangan berharap bertubi-tubi kasih karunia. Tahun ini moga-moga saya dapat rumah baru, kok. Oh, bukan begitu, ya. Tidak ada gambaran yang seperti itu. Kasih karunia, Anda diberi kekuatan menjalani hari demi hari. Anda diberi kemampuan untuk terus bisa taat kepada firman. Anda akan diberi penyertaan melewati berbagai godaan dan pencobaan. Ketika kita merasa Tuhan, kami tidak kuat, aku beserta dengan Engkau, jangan khawatir. Begitulah kasih karunia demi kasih karunia melewati hari demi hari. Nah, untuk itu ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama, firman atau sabda atau logos. Bagaimanakah janji permulaan yang baru dalam Yesus Kristus tadi dapat kita hayati, alami benar-benar. Tidak ada yang lain, karena Dia adalah firman, Dia adalah logos, Dia adalah pikiran Allah, Dia adalah rancangan Allah, Dia adalah tujuan Allah. Dalam diri Yesus Allah menyatakan diri dengan sejelas-jelasnya. Firman-Nya adalah kata-kata Allah untuk mengkomunikasikan dirinya sendiri sejelas mungkin bagi manusia dengan presisi, dengan setepat-tepatnya. Itulah logos. Seperti Anda kalau ingin menjelaskan diri Anda, perasaan Anda memakai kata-kata sedemikian rupa, Anda tata, Anda sampaikan supaya tidak diterima dengan keliru, ya kan? Itulah logos. Itulah firman yang dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan Yesus Kristus. Dulu Allah memakai nabi, katakan, sampaikan pada umatku, lalu nabi bla 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 bla, itu adalah semua yang dia disuruh oleh Allah untuk menyampaikan. Tapi berkali-kali nabi juga gagal. Lalu akhirnya Allah menjelaskan diri, pikiran, hati Allah yang terdalam melalui Yesus Kristus. Jadi dengan kematiannya, dengan kehidupannya, dengan kebangkitannya, itulah puncak yang paling sempurna
dalam pernyataan, dalam penjelasan langsung Allah tentang dirinya yang begitu jelas. Jadi tidak butuh lagi nabi yang baru. Jangan heran kalau Anda lihat ada banyak klip video dari Bambang Nursena. Mengapa kami tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi kami? Karena dalam Kristus sudah cukup semua. Sudah. Tidak akan lagi mengakui. Tidak perlu lagi. Memang sudah puncaknya kok. Ya. Jelas sekali. Oleh karena itu, di dalam tradisi reformasi ada ungkapan Allah adalah Deus loquens. Loquens itu berbicara. Allah yang berbicara. Dari situ muncul kata eloquent dalam bahasa Inggris. Ya. Eloquent itu artinya fasih. Ngomongnya baik. Jadi Yesus adalah penyampaian diri Allah dan kasih Allah yang paling fasih, yang paling cetha melo-melo. Kalau orang Jawa katakan, tidak mungkin geser lagi, cetha sekali, jelas banget, crystal clear. Ya. Dari apa yang bisa dilakukan oleh Allah. Tidak perlu lagi penjelasan yang lain. Yesus menjelaskan dengan sangat baik. Nah, bagaimana dengan kita? Kita seperti orang Israel yang berjalan dalam perjalanan dari Mesir di padang gurun dunia ini. Kita mungkin liar. Kita mungkin sudah terbiasa dengan hidup di Mesir sebagai budak. Budak-budak dosa kita yang dulu. Tapi sekarang kita hidup baru. Nah, apakah kita bergaul dengan Sang Logos? Apakah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia itu dengan sungguh-sungguh? Apakah Sang Firman itu terus berbicara pada kita? Apa yang menjadi pegangan Anda dan saya dalam hidup ini? Apakah kita dengan sungguh-sungguh menyediakan waktu dan diri kita? Tuhan, berbicaralah. Aku rindu untuk bersekutu denganmu. Mari. Apalagi di saat kita sudah tidak bisa mudah berbakti ketika pandemi mengamuk. Ya, kita sediakan hari demi hari kita untuk hidup di dalam firman. Bergaul akrab dengan firman Tuhan. Bacalah. Baca kitab sucimu. Jangan biarkan kitab sucimu tetap bersih terus. Ini khusus untuk khotbah tok. Ya. Bersih banget. Ya. Tapi biarkan kitab sucimu berbicara banyak. Mungkin sampai lembar-lembarannya menjadi kumal. Atau kalau Anda katakan sudah zaman Pak, sekarang bacanya sambil main handphonenya Pak. Ya sampai handphonemu jebol. Gara-gara banyak baca Alkitab dari kitab suci, dari handphone. Biarkan firman itu terus menguasai hati kita. Kita akan terus belajar untuk hidup dalam kasih karunia hanya kalau kita akrab bergaul dengan Sang Firman. Dan yang kedua, yang indah adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia itu tangible, dapat dirasakan. Kasih karunia Allah dalam Kristus di dalam ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
maka kita harus sadar dia itu dapat dirasakan. Nah, sekarang sudah tidak hidup lagi dalam dunia, tapi Roh Kudusnya ada dalam hati kita, bukan? Nah, kalau kita sering bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Kita rasanya begitu sulit untuk merasakan kehadirannya, terutama di saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita. Ingat, aku dalam hatimu. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Itu tangible. Dan itu disimbolkan dengan roti dan anggur yang hari ini akan kita kecap, kita rasakan, kita makan, kita nikmati. Maka di dalam diri Kristus kita merasakan bagaimana Dia menanggung penderitaan bagi kita. Kita dapat menjumpai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Betapapun sulit keadaan yang kita hadapi, kita dapat menghayati kasih Allah yang merangkul hidup kita. Nah, kalau kita kemudian kembali dalam perjamuan kudus pagi ini, maka sebetulnya kita menghadirkan kembali pengalaman penghayatan terhadap kasih Kristus. Roti dan anggur adalah cinta kasih Allah yang tangible, yang dapat kita kecap dan nikmati bersama-sama melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita nyemplung betul-betul di dalam kehangatan kasih Allah. Sambut dengan penuh sukacita. Saat perjamuan kudus bukan untuk berpedih hati, bukan. Kita menyadari dosa, kegagalan kita, kelemahan kita. Kita mengatakan, Tuhan aku rapuh, Tuhan aku gagal, Tuhan aku butuh pengampunanmu. That's okay. Dia memberikan semuanya. Sambutlah kasih karunia demi kasih karunia melalui semuanya ini. Pandanglah tahun ini dengan penuh sukacita, pengharapan, dan dengan penuh syukur. Pandanglah tahun ini dengan segala sukacita bahwa Dia diam bersama dengan kita. Dia diam di dalam hidup kita. Amin.